الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih bab jual beli yang akan kita bahas, yaitu yang ke-9 di antara jual beli yang dilarang. Silakan dibuka kitabnya halaman 257 bagi yang bawa kitab. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi yang ke-9 adalah bai'ud daini bidain, menjual utang dengan utang. La yajuzu, tidak boleh lil muslimi bagi orang Islam ayyabi'a untuk menjual dainan, utang bidainin dengan utang. Kenapa? Idhuwa, karena menjual utang dengan utang itu fi hukmi bai'il ma'dum, ada dalam hukum menjual barang yang tidak ada bil ma'dumi dengan barang yang tidak ada lagi. Wal Islamu, sedangkan Islam la yujizu tidak memperbolehkan hada terhadap transaksi tersebut. Wa mithalu bai'id daini bidain, adapun contoh menjual utang dengan utang, ayakuna bahwa terbukti laka untukmu ala rojulin, yang menjadi kewajiban seorang laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki yang punya utang kepadamu. Kintoru bunin, utangnya itu adalah 1 kuintal gandum. Ila jalin, sampai batas waktu yang ditentukan. Fatabi'ahu, lalu kamu menjual gandum tersebut. Gandumnya belum ada di tangan dia, gandumnya masih di tangan orang lain. Ila akhoro, kepada yang lain, bimiatin dengan harga 100, bimiati rialin dengan harga 100 real ya. Kalau mata uang Arab Saudi sekarang kan real. Ila ajalin, sampai batas waktu ditentukan juga. Jadi tetap tidak kontan, kata orang Sunda dianjukan ya. Wa mithalu akhoro, dan contoh yang lain, ayakuna bahwa terbukti laka untukmu ala rojulin, menjadi kewajiban seorang laki-laki 1 ekor domba. Jadi seorang laki-laki seorang laki-laki punya utang kepadamu 1 ekor domba. Falamma yahilu, tatkala melewati ataupun sampai ya al ajalu, waktu yang ditentukan, yujizu, dia itu tidak mampu, al madinu, orang yang punya utang, an adaiha, untuk membayarnya laka kepadamu. Payakulu, maka dia mengatakan laka kepadamu ya, maka dia mengatakan laka kepadamu bi'niha, juallah kepadaku, jual kembali kepadaku syat ataupun domba tersebut bi khamsina rialan, dengan 50 rial, ila ajalin ahoro, sampai batas waktu yang ditentukan juga. Patakunu, maka terbukti qad bi tahu, kamu itu telah menjual ya terhadap orang tersebut dainan utang bidainin dengan utang. Faqad naha, padahal telah melarang ya, dalilnya qadnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bai'il kali bil kali, yaitu menjual utang dengan utang, aidaini bidaini, yaitu utang dengan utang. Jadi ya, jual beli yang dilarang yang nomor 9 adalah menjual utang dengan utang. Bagaimana nih, pusing juga ya. Yang dimaksud menjual utang dengan utang adalah menjual piutang. Piutang itu barang yang diutangkan kepada orang lain. Tadi ya sepertinya kan seorang laki-laki punya hutang kepada saya 1 kuintal gandum gitu kan. Itu masih di tangan orang lain, piutang namanya. Dengan cara tidak kontan juga, yaitu diutangkan. Contohnya seperti tadi, A punya utang, contohnya 1 kuintal gandum kepada B. Yaitu A punya utang 1 kuintal gandum kepada B. Mau dibayar misalnya tanggal sekian. Nah ini sebelum si gandum itu dibayar, B menjual gandum tersebut kepada C dengan harga 100 rial. Jadi gandum yang masih ada di tangan A itu dijual oleh siapa? Oleh B kepada C.
Ada enggak gandumnya di tangan si B? Enggak ada. Gandumnya masih di siapa? Masih di tangan si A. Tapi si B udah menjual gandum tersebut kepada si C. Dengan harga berapa? Dengan harga 100 rial. Harga 100 rial pun ya dibayarnya misalnya bulan depan, diutangkan. Itu kan? Itu tidak boleh karena gandum tersebut masih berada di tangan A dan dibayarnya pun diutangkan yaitu bulan depan. Itu seperti menjual barang yang tidak ada. Apa? Gandumnya kan tidak ada di tangan si B, masih piutang di orang lain dengan uang yang tidak ada, yaitu utang. Jadi jangan salah paham ya. Kalau ada orang yang mengartikan bahwa menjual utang dengan utang itu seperti misalnya si A punya utang, itu kan si A punya utang kepada B 100.000, si B punya utang kepada C 100.000 juga. Akhirnya ya A itu membayarnya kepada C. Itu bukan bai' udain bidain, itu mah namanya hiwalah, mengalihkan utang. Itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu menjual utang dengan utang. Menjual utang dengan utang itu adalah menjual piutang yang masih ada di tangan orang lain dengan cara diutangkan, atau kalau orang Sunda bilang dianyukeun ya. Itu yang ke-9 yang tidak boleh. Selanjutnya al-ashir yang ke-10 bai'ul inah, menjual dengan sistem inah. La yajuzu, tidak boleh lil muslimi bagi orang Islam ayabi'a untuk menjual syai'an sesuatu perkara ila ajalin sampai batas waktu yang ditentukan. Summa yashtariyahu ya, kemudian dia membelinya miman ba'ahu dari orang yang dia menjual kepadanya lahu terhadap barang tersebut bisa manin akola dengan harga yang lebih sedikit mimma ba'ahu dari apa yang dia jual bihi kepada orang tersebut. Li'annahu seperti ataupun sesungguhnya ya idza ba'ahu ketika dia menjual terhadap barang tersebut ya iyahu kepada pembeli bi'asyaratin misalnya dengan harga 10 sumastarohu kemudian dia membelinya kembali minhu dari orang tersebut bihomsatin dengan harga 5. Saya menjual suatu barang dengan harga 10 gitu kan, kemudian saya beli lagi dengan harga 5 misalnya barang tersebut. Itu tidak boleh. Kenapa? Ya kuno terbukti kaman seperti orang atau yang memberikan khomsatan 5 ila ajalin diutangkan, seperti orang yang membelikan pinjaman 5 gitu kan. Tapi bi'asyaratin banyak itu adalah ba'lil iwad ya, kata itu apa? Dalam alfiah bil bastain wa adi awid al siki. Awid itu kan ba'lil iwad. Iwad itu pengganti. Bi'asyaratin diganti dengan 10. Itu kan ngasih minjemnya 5, digantinya dibayarnya 10, kan itu tidak boleh, itu riba. Wa hadza ainu riba nasi'ah, dan hal seperti itu adalah yang disebut dengan riba nasi'ah al muharrami yang diharamkan bil kitabi wa sunnati wal ijma. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza donna, ketika kikir annasu manusia bidinari dengan dinar wa dirhami dengan dirham, keket mengkene ya, wa tabaya'u dan saling berjual beli bil inati dengan sistem ina, wa taba'u dan dia itu mengikuti adnabal bakori buntut-buntut sapi, dalam artian hanya mengikuti urusan dunia, wa taroku dan mereka meninggalkan al jihad fisabilillah azala. Jawab dari idza tadi ya, idza donna anzala, maka Allah menurunkan. Itu kan, maka Allah akan menurunkan ini litahaqqil wuqu, pasti. Tadi kan saya bilang Allah akan menurunkan, tidak dengan fi'il mudhari, tidak yunzilu, tapi dengan anzala fi'il madi. Kenapa? Kejadiannya belum terjadi, tapi diungkapkan dengan fi'il madi. Kenapa? Itu litahaqqil wuqu, karena pasti terjadi. Anzala, maka Allah akan menurunkan, anzalallahu bihim kepada mereka balaan, suatu bala, bisa jadi corona. Fala yarfa'uhu, tidak ada yang bisa mengangkat terhadap bala tersebut hatta yarji'u, sehingga mereka kembali dinahum kepada din mereka. Zaman sekarang kan seperti itu. Itu kan manusia kikir terhadap dunia, terhadap harta, watabaya'u bil inah, berjual beli dengan sistem inah, riba. Bahkan orang mukmin pun senang bermain-main dengan riba dengan berbagai macam alasan. Alasannya banyak, padahal bisa
ditinggalkan, gitu kan. Coba aja, kalau Allah mengharamkan zina, Allah menghalalkan nikah. Bagi yang tidak bisa nikah, saum. Kalau Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Bagi yang tidak bisa berjual beli, ataupun bagi yang tidak bisa bertransaksi dengan halal, mungkin saum saja, bukan memaksakan riba kalau menurut saya. Hatta yarji'u, sehingga mereka kembali dinahum terhadap din mereka. Waqalat, mengatakan imro'atun, seorang perempuan, li Aisyah, kepada Aisyah, ini sungguhnya aku menjual gulaman, satu orang hamba, min Zaid bin Arqam, kepada Zaid bin Arqam, bisamani mi'ati dirhamin, dengan 800 dirham, nasiatan, dengan ditempo, ila ajalin, sampai suatu waktu. Wa ini asyarihi, kemudian aku membelinya kembali, minhu, dari Zaid bin Arqam, bisita mi'ati dirhamin, dengan berapa? 900 dirham nakdan. Pakolat, mengatakan laha, kepada perempuan tersebut, Aisyah radhiyallahu anha, bisa, alangkah buruknya, ma istaroita, apa yang kamu beli, wa bisa, dan alangkah buruknya, ma bi'ti, apa yang kamu jual. Inna jihadahu, sungguhnya jihadnya dia, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad batola, telah batal, illa ayatuba, kecuali dia bertaubat. Jadi jual beli yang nomor 10 yang dilarang adalah jual beli dengan sistem inah. Prakteknya, misalnya A menjual barang kepada B dengan harga 10 juta dicicil. Motor misalnya. A itu menjual barang kepada B dengan harga 10 juta dicicil. Dengan syarat, jika sudah lunas, B harus menjual lagi barang tersebut kepada A dengan harga yang di bawahnya, misalnya 7 juta. Tapi akan dibayar kontan. Adapun alasannya, jual beli tersebut dilarang, satu, karena merugikan salah satu pihak, yaitu pihak orang yang gitu kan si B ya di sini gitu kan, dibeli dengan harga berapa, 10 juta dicicil, setelah lunas ada syarat harus dijual dengan harga yang lebih murah. Terus yang kedua, karena seolah-olah B itu meminjam uang kepada A senilai 7 juta dengan harga kontan dan mengembalikannya kepada A dengan nilai 10 juta dengan dicicil. Ini lebih parah lagi, lebih parah daripada bank. Kalau bank kan apa? Bank itu ya pinjamannya dulu, baru apa? Baru cicilannya. Kalau ini cicilannya dulu, baru pinjaman. Nyicil dulu 10 juta. Setelah nyicil 10 juta, baru dikasih pinjaman, dikasih uang 7 juta, seperti itu ya. Itu tidak boleh ya. Terus yang ketiga, prakteknya sama dengan praktek riba nasiah. Riba nasiah itu tempo ya, bukan tempo. Riba nasiah, riba tempo. Yang ketiga, bai'ul hadir lil badi. Bai'ul hadir menjual jualan orang kota lil badi kepada orang desa. Ida ata, ketika datang al badi orang desa, wil goribu atau orang asing, anil baladi ke suatu kampung atau ke suatu daerah, bisil atin dengan membawa barang yuridu ayabi'ah, dia itu bermaksud menjual barang tersebut pisuki di pasar, bisir yaumiha, dengan harga yang ada pada hari tersebut. Karena harga itu fluktuatif, apalagi harga sayuran misalnya kan. Kalau harga sayuran, kalau lagi musim panen, harga tomat bisa 100 rupiah, 200 rupiah gitu kan. Makanya petani lebih memilih tomat itu dibiarkan saja di kebun daripada dipanen malah jadi rugi. Cuma jangan seperti itu. Laya juju, tidak boleh lil hadiri, kepada hadir. Hadir itu siapa? Orang kota. Ayakula, mengucapkan lau kepada badi, orang desa. Hadir itu apa? Iya, orang kota pada badi, lil badi kepada orang desa. Utruk, tinggalkanlah hasil anta barang tersebut, indi, di tanganku, wa ana abiuha, dan aku akan menjualkannya belaka untukmu pada yaumin, setelah 1 hari, besok misalnya, ayamin, atau beberapa hari, biaksaro, dengan harga yang lebih tinggi, min siril yaumin, daripada barang pada hari, harga pada hari ini. Wan nasu, sedangkan manusia pada waktu itu pihajatin, dalam ada kebutuhan, jadi sangat membutuhkan ilatil kasil hati kepada barang tersebut. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, layabi, tidak boleh menjual hadirun, orang kota, libadin, kepada penjualannya orang desa. Dawu, mereka meninggalkan an-nasa, terhadap kebutuhan manusia. Manusia lagi butuh, tidak dijual, ditahan. Itu kan ditimbun. Yarzuku, padahal Allah telah memberikan, yarzukullahu, padahal Allah telah memberikan rezeki ba'dahum,
pada sebagian di antara mereka min ba'din dengan berantara sebagiannya lagi. Jadi jual beli yang dilarang yang nomor 11 adalah orang kota tidak boleh menjual barang dagangan orang desa. Maksudnya itu kan dalam bagian ini adalah orang kota tidak boleh memberi barang dari orang desa kemudian dia menimbunnya. Intinya jangan orang kota orang desa ya. Jadi pasar tidak boleh menimbun barang agar bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Padahal orang-orang pada waktu itu konsumen sedang membutuhkan barang tersebut. Intinya jual beli yang dilarang nomor 11 adalah seorang bandar tidak boleh membeli barang dan menimbunnya ketika konsumen sedang membutuhkan barang tersebut agar bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Biasanya di masa sekarang transaksi seperti itu terjadi pada gas LPG yang tidak ada di warung-warung ya. Sudah terasa kalian lama di rumah ya, lihat. Mungkin karena distributor menyimpan dulu gas LPG tersebut supaya harganya naik. Itu jual beli yang dilarang. Tapi kalau dia membeli barang tersebut ketika produksi sedang banyak dan menyimpannya, kemudian menjual kembali, itu dibolehkan. Contohnya seorang bandar bawang merah misalnya di pasar, dia membeli dari petani ketika sedang panen. Otomatis karena produksi sedang banyak, ya anak IPS ini, kalau produksi sedang banyak, maka harganya pasti murah. Dan dia tidak menahannya, tidak menimbun ketika ada yang membutuhkan barang tersebut. Disimpan tapi tidak ditimbun. Kalau ada yang mau ya dijual aja. Gitu kan? Lalu dia menyimpan dan menjual kembali di masa panen telah berlalu. Ketika masa panen telah berlalu, otomatis barang di pasar menjadi kurang, harganya menjadi naik. Maka itu hukumnya dibolehkan. Kalau dia tidak menahannya walaupun menyimpan barang tersebut, tapi dia tidak menahannya ketika ada orang yang sedang membutuhkan, gitu kan. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu ya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.